Halo Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal kami untuk infrastruktur jaringan untuk program studi teknologi informasi di Fakultas Teknik. Pertama-tama perkenalkan saya Iwayan Karnaputra dari Prodi Informatika yang saat ini sedang mengambil mata kuliah komunikasi dan jaringan komputer dengan NIM 408561091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan kami mengajukan proposal untuk program studi ini. Dalam penyusunan proposal ini, kami memilih gedung program studi teknologi informasi sebagai objek kerancangan jaringan. Gedung ini terdiri dari 4 lantai dengan tata letak berbentuk persegi, di mana setiap lantai dibagi menjadi beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa kondisi penting terkait struktur jaringannya. Pertama, setiap lantai memiliki 2 access point. Kemudian ada 2 lokasi yang memiliki switch, yaitu di lantai 1 dan di lantai 3. Di pada lantai 1 switch terhubung dengan seluruh access point lantai tersebut, serta terdapat 2 laboratorium komputer yang berisi lebih dari 20 unit komputer. Sementara itu di lantai 3 terdapat memiliki beberapa switch yang menjadi pusat distribusi jaringan yang menghubungkan seluruh access point di gedung kecuali access point di lantai 1. Nah, kami memilih gedung ini karena kami ingin menguji serta menerapkan pemahaman kami mengenai infrastruktur jaringan komputer secara langsung melalui sebuah studi kasus nyata. Selain itu, sebagai sebuah program studi yang berfokus pada teknologi informasi, kami memperkirakan bahwa gedung ini dapat memberikan contoh lingkungan yang lengkap, lingkungan jaringan yang lengkap, sehingga cocok untuk dijadikan acuan perancangan. Adapun rumusan masalah yang kami ajukan, yang pertama adanya kekurangan dalam pemetaan akses jaringan, infrastruktur jaringan pada gedung proyek tersebut. Kemudian, tidak lengkapnya infrastruktur yang seharusnya mendukung produktivitas kegiatan di program studi teknologi informasi. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian menjadi dasar kami dalam merancang sebuah solusi jaringan yang lebih optimal. Adapun tujuan perancangan kami, melalui proposal ini kami memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, memberikan gambaran yang jelas mengenai kekurangan jaringan komputer saat ini yang ada di program studi teknologi informasi. Yang kedua, menyampaikan rancangan jaringan komputer unsur kami sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dialami di sana. Dengan harapan rancangan ini dapat membantu kualitas infrastruktur jaringan di program studi teknologi informasi. Sekian dari saya, aku selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Amrita Indraswari dengan NIM 24085611018. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai analisis kebutuhan dan kondisi jaringan. Baik, yang pertama ada lokasi Udayana. Objek medan untuk perancangan jaringan ini yaitu Gedung Program Studi Teknologi Informasi Universitas Udayana Jimbaran. Gedung ini memiliki 4 lantai dengan bentuk persegi. Nah, berdasarkan hasil survei, adapun rincian tata letak ruangan atau denah yang menjadi cakupan area jaringan yaitu lantai 1 terdiri dari ruang TU, 2 laboratorium komputer dan ruang rekreasi, lantai 2 terdiri dari 3 ruang kelas, ruang himpunan mahasiswa, WC dan tangga, lantai 3 terdiri dari ruang dosen, 2 ruang kelas, ruang switch, WC dan tangga, lantai 4 terdiri dari ruang tunggu, 2 aula, gudang, WC dan tangga. Adapun inventaris perangkat saat ini yang ada pada gedung dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perangkat nirkabel yaitu access point di mana setiap lantai pada gedung memiliki 2 unit access point. Lalu yang kedua ada perangkat switch di mana pada gedung ini switch diletakkan pada 2 lantai yang berbeda, yaitu lantai 1 memiliki 1 switch mandiri yang terhubung ke semua akses point di lantai 1. Terdapat juga wiring rack khusus di lantai ini. Lalu lantai 3 memiliki beberapa switch yang berfungsi sebagai pusat distribusi seluruh gedung kecuali lantai 1. Terdapat juga wiring rack, wiring closet utama pada lantai ini. Yang ketiga ada perangkat end user di mana terdapat lebih dari 20 unit komputer yang tersebar di 2 laboratorium komputer pada lantai 1. Berdasarkan hasil survei dan observasi, ditemukan beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja jaringan pada gedung ini. Yang pertama, manajemen pengelolaan jaringan tidak terpusat. Pemisahan switch mandiri di lantai 1 dengan switch pusat distribusi di lantai 3 menyebabkan manajemen jaringan terpecah atau tidak terpusat. Hal ini menyulitkan administrator dalam memonitor lalu lintas data dan melakukan perbaikan lintas lantai. Yang kedua, distribusi akses jaringan tidak merata. Jumlah 2 akses point tiap lantai tidak memadai untuk menjangkau seluruh gedung yang memiliki banyak sekat karena berbentuk persegi. Hal ini berpengaruh terhadap sudut-sudut ruangan yang mungkin tidak dapat mengakses jaringan atau area tanpa sinyal dan berpengaruh terhadap ketidakstabilan koneksi saat banyak mahasiswa yang menggunakannya. Yang ketiga, tidak ada jalur cadangan atau no redundancy, di mana jaringan hanya berfokus pada jalur tunggal tanpa adanya jalur cadangan, sehingga jika terjadi kerusakan pada perangkat pusat di lantai 3, maka koneksi di sebagian besar gedung akan mati total, yang tentunya akan berpengaruh pada aktivitas akademik. Yang keempat, infrastruktur kurang mendukung produktivitas, di mana kondisi pengkabelan yang tidak rapi dan topologi yang kaku membuat jaringan sulit dikembangkan serta rentan terhadap gangguan fisik yang dapat menghambat aktivitas akademik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan melakukan perancangan terhadap infrastruktur jaringan yang baru, maka dilakukan analisis terhadap spesifikasi kebutuhan sistem. Ada dua kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional, yang terdiri dari yang pertama, manajemen pengelamatan DHCP dan FLSM, di mana sistem mampu memberikan alamat IP secara otomatis kepada pengguna dengan menggunakan metode FLSM untuk efisiensi alamat IP. Yang kedua, segmentasi jaringan VLAN, di mana sistem mampu memisahkan jaringan menjadi segmen logika berbeda seperti VLAN dosen dan VLAN mahasiswa untuk menjaga keamanan dan prioritas akses. Yang ketiga, routing dinamis, di mana router harus menjalankan protokol routing dinamis seperti OSPF atau AGRP untuk memungkinkan komunikasi antar lantai dan pemilihan jalur otomatis pada topologi hybrid. Yang keempat, inter-VLAN routing, di mana sistem harus memfasilitasi komunikasi antar VLAN yang berbeda melalui perangkat router. Yang kedua, ada kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari pertama, redundansi dan ketersediaan, di mana jaringan harus memiliki jalur cadangan antar router di setiap lantai, sehingga jika jalur utama terputus, koneksi secara otomatis dialihkan melalui jalur samping tanpa memutus koneksi pengguna. Selain itu, akses jaringan atau sinyal harus mencakup seluruh sudut ruangan, tanpa ada blank spot untuk mengatasi masalah pemerataan akses jaringan. Yang kedua, scalability, di mana infrastruktur jaringan harus dirancang fleksibel yang mendukung penambahan perangkat baru seperti penambahan PC atau CCTV secara mudah tanpa merombak total struktur jaringan yang ada. Yang ketiga, keamanan, di mana infrastruktur jaringan yang dirancang dapat menerapkan keamanan dasar seperti port security pada switch dan enkripsi WPA2 PSK pada access point. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kadai Rahmanaim di sini akan melanjutkan penjelasan terkait desain topologi yang kami rancang. Berikut adalah desain yang kami rancang. Jadi ini server dan router ini itu dari USG sendiri, jadi tidak akan kami jelaskan. Kemudian dari router ini akan dibawa ke switch yang ada yang akan diletakkan pada teknologi informasi. Kemudian dari switch ini nanti akan dibagi secara langsung ke 4 lantai, jadi ke lantai 1, 2, 3, 4. Kemudian di lantai 1 sendiri itu dia akan masuk ke dalam router lagi. Kemudian dari router ini akan disambungkan ke satu switch. Kemudian dari satu switch ini akan dibagi ke 3 switch lainnya untuk masing-masing ruangan. Switch 1 untuk ruang TU nanti akan terhubung ke akses point di depannya. Kemudian di depan lab komputer 1 juga akan ada akses point, dan juga lab komputer 2 juga akan ada akses point. Akses point di sini berfungsi untuk wireless connection. Kemudian dari switch ini pada lab komputer 1 dan 2 itu nanti akan terhubung secara LAN ke dalam PC yang ada di dalamnya. Kemudian untuk lantai 2 juga kurang lebih sama. Jadi di depan setiap ruangan itu nanti akan diberikan satu akses point. Jadi ya, masing-masing ruangan mendapatkan satu akses point untuk meningkatkan konektivitasnya. Lantai 3 pun juga demikian. Dan juga untuk lantai 4 juga demikian. Spesifikasi perangkat keras kami itu yang pertama ada 4 router untuk satu siap lantainya. Kemudian ada 16 switch yang akan menggunakan 4 untuk siap lantainya. Dan juga ada 12 access point yang akan digunakan 3 setiap lantainya. Kemudian untuk rancangan biayanya itu yang pertama barangnya adalah Cisco 4331 Integrated Service Router dengan harga barang satuan 62.300.000. Kemudian yang kedua itu ada Cisco Switch atau Cisco WS C2960 plus 24 PCL Catalyst 2960 plus 24 dengan harga satuan 21.825.000. Kemudian yang ketiga itu ada Cisco Access Point Cisco Business 150 Access Point Wi-Fi dengan harga satuan 2.485.000. Untuk harga total dari ketiga barang tersebut dan juga jumlahnya itu akan menjadi 628.220.000. Kemudian untuk perencanaan pengalamatan IP kami itu setiap lantai nanti akan diberikan satu network /24 yang akan memberikan jumlah host maksimum banyak 254 host setiap lantainya, yang mana akan dibagi ke dalam lantai 1 untuk ruang TU dan lab komputer tuh satu subnet /25 untuk perangkat wired dan juga satu subnet /26 untuk perangkat wireless untuk kedua lab komputer. Kemudian juga sisanya lagi satu subnet /26 itu akan untuk perangkat wireless ruang TU dengan memperhitungkan keperluan koneksi internet yang lebih banyak pada lab komputer dibandingkan ruang tata usaha pada lantai 1. Untuk lantai 2, 3, dan 4 atau ruang kelas, ruang dosen dan juga aula masing-masing akan mendapat satu network /24 juga dalam satu router yang dibagi menjadi 3 access point, satu subnet /25, satu subnet /26 untuk mahasiswa, dan juga satu subnet /26 untuk dosen dan pegawai tiap lantainya untuk perangkat wireless. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya Bayu dengan NIM 2408561 akan menjelaskan bab 4 mengenai implementasi dan simulasi jaringan yang telah kami rancang.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jaringan yang telah kami rancang memiliki 4 buah router, 16 switch, dan juga 12 access point. Pertama akan saya jelaskan mengenai konfigurasi dari semua perangkat tersebut yang ada dalam perancangan jaringan kami. Konfigurasi perangkat pada setiap lantai itu cenderung sama. Pertama adanya yaitu router, di mana pada lantai pertama itu konfigurasinya dilakukan pembuatan pool untuk IP dengan nama poolnya itu adalah mahasiswa A, mahasiswa B, dan juga dosen. Di mana mahasiswa A memiliki /25, mahasiswa B memiliki /26, dan dosen memiliki /26. Kemudian untuk port pada router ini, pertama ada port 000, yang mana port ini menyambung ke switch yang ada di USB. Selanjutnya ada port 001, di mana port ini menyambung ke switch yang ada pada lantai 1. Kemudian port ini sendiri dipecah untuk digunakan pada subnetting, di mana dipecah menjadi 00110, 00120, dan 00130 sesuai dengan VLAN yang digunakan untuk subnetting. Jadi port 1.10 itu digunakan untuk subnetting mahasiswa A, kemudian 1.20 digunakan untuk subnetting mahasiswa B, dan 1.30 digunakan untuk subnetting dosen. Itu saja port gigabit Ethernet yang digunakan pada router ini. Selanjutnya ada interface serial. Interface serial ini digunakan untuk hubungan EIGRP pada router-router di setiap lantainya, yang mana memungkinkan router untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Pertama ada serial 010, yang mana serial ini dia menghubungkan antara router pada lantai 1 dengan router pada lantai 2. Kemudian ada serial 011 yang menghubungkan router pada lantai 1 dengan router pada lantai 4. Untuk router-router pada lantai yang lainnya itu memiliki konfigurasi yang sama secara garis besar dengan konfigurasi router pada lantai 1. Perbedaannya itu pada interface serialnya, di mana dia itu menggunakan IP yang sesuai dengan router yang terhubung dengan router tersebut. Jadi, misalnya router pada lantai 1 itu terhubung ke router pada lantai 2 dan lantai 4, kemudian router lantai 2 terhubung ke router lantai 1 dan lantai 3, kemudian router pada lantai 3 terhubung ke router pada lantai 2 dan lantai 4, dan router pada lantai 4 itu terhubung ke router pada lantai 1 dan router pada lantai 3. Selanjutnya adalah konfigurasi switch, di mana pada jaringan yang telah kami buat, itu switchnya dibagi menjadi 2 tipe. Pertama, ada switch yang berada di luar, dan ada switch yang berada di dalam kelas. Untuk switch yang berada di luar itu, konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan konfigurasi default, di mana perbedaannya adalah penggunaan beberapa port dengan mode trunk yang menghubungkan switch yang berada di luar ini dengan switch yang berada di dalam kelas. Misalnya pada lantai 1, switch luarnya itu menggunakan port 01, 02, dan 03 untuk menghubungkan ke switch yang ada di dalam kelas. Jadi port 01 terhubung ke switch di ruang TU, port 02 itu terhubung ke switch di lab komputer 1, dan port 03 itu terhubung ke switch di lab komputer 2. Selanjutnya ada switch dalam, di mana switch ini terdapat di dalam kelas atau dalam ruangan dan memiliki keunikan daripada switch yang berada di luar. Switch yang berada di dalam ini juga memiliki port yang menggunakan mode trunk yang menghubungkan antar switch pada kelas dan juga switch yang berada di luar sebagai redundansi agar switch tetap dapat bekerja meskipun ada satu atau beberapa hubungan antara switch dalam dan switch luar yang terputus. Yang unik dari switch dalam ini adalah switchnya ini memiliki security atau sistem keamanan. Sistem keamanan ini diterapkan dari port 5 hingga port 14, di mana port ini akan digunakan pada lab komputer untuk menghubungkan switch langsung ke komputer pada lab. Sistem keamanan ini hanya akan membiarkan satu device maksimum untuk terhubung ke sebuah port. Apabila ada lebih dari satu device yang coba terhubung ke satu port yang sama, maka port tersebut akan langsung dinonaktifkan. Yang terakhir adalah konfigurasi pada access point di setiap lantai, di mana pada setiap lantai itu terdapat 3 access point. Dengan perbedaan utama konfigurasinya itu adalah pada SSID access point di tiap lantai, di mana pada lantai 1 SSID dari semua access point-nya adalah LT1 yang menandakan dia berada di lantai 1. Untuk lantai 2 SSID-nya itu LT2, lantai 3 SSID-nya LT3, dan lantai 4 SSID-nya LT4. Access point ini juga sudah kami konfigurasi untuk memiliki sistem keamanan berupa autentifikasi bertipe WPA PSK dengan password yang kami tentukan
adalah TI Udayana. Password ini dapat diubah sesuai dengan keinginan klien apabila ingin passwordnya itu lebih mudah untuk ditulis atau dibuat lebih rumit untuk meningkatkan keamanannya. Selanjutnya adalah pengujian konektivitas, di mana kami menguji konektivitas terhadap koneksi antar jaringan di setiap lantai dan juga koneksi antara jaringan ke USB. Untuk uji konektivitas ini kami menggunakan metode ping, di mana pada uji konektivitas untuk jaringan antar lantai kami mencoba ping dari laptop 0 yang ada di lantai 1 ke setiap lantai. Jadi setelah kami melakukan ping ke device yang berada di setiap lantai, kami mendapatkan hasil yang baik, di mana pingnya itu berhasil dan kami mendapatkan respon. Jadi dapat disimpulkan konektivitas antar lantainya itu sudah berjalan dengan baik dan device itu bisa saling terhubung antar lantainya. Selanjutnya adalah uji konektivitas ke USB, di mana kami mencoba untuk meraih router yang berada di USB dan juga servernya. Di mana setelah melakukan ping, kami mendapatkan respon balik yang baik, di mana ping kami dapat meraih router dan juga server. Khusus untuk server, kami juga melakukan uji, di mana kami coba untuk membuka website yang berada dalam server itu, dan hasilnya juga baik, di mana website itu berhasil ditampilkan. Bagian terakhir dari bab ini adalah simulasi, di mana kami tentunya juga mencoba mengecek seberapa kokoh jaringan yang telah kami rancang. Jaringan ini sendiri menggunakan struktur hibrid, di mana dia menggunakan gabungan antara struktur star dan juga ring. Struktur star ini kami gunakan untuk konektivitas antara jaringan tiap lantai ke USB dan juga konektivitas switch yang ada di dalam kelas dengan switch yang berada di luar. Ini memastikan apabila salah satu kabel yang menyambungkan jaringan ini putus, jaringan akan tetap dapat bekerja dengan baik. Kemudian struktur ringnya itu kami terapkan untuk hubungan antara router di setiap lantai, di mana kami menggunakan EIGRP yang memungkinkan setiap router untuk berbagi akses yang dimilikinya. Untuk mengetes kekokohan jaringan yang kami buat, kami mencoba untuk memutus kabel dari USB ke lantai 1. Kemudian kami mencoba untuk meraih server yang ada di USB, di mana dari lantai 1 kami mencoba untuk membuka website yang ada di USB, dan kami berhasil untuk membuka server dan menampilkan website yang berada di server tersebut. Ini menandakan bahwa meskipun hubungan antara USB dengan lantai 1 itu sudah terputus, namun karena lantai 2, 3, dan 4 itu memiliki hubungan dengan USB, maka lantai 1 dapat menggunakan lantai 4, 3, ataupun 2 sebagai pijakan untuk meraih jaringan di USB. Ini menunjukkan seberapa kokoh jaringan yang telah kami rancang, di mana meskipun jaringan pada lantai 1 itu tidak memiliki hubungan langsung dengan USB, dia tetap bisa meraih jaringan USB tersebut karena redundansi yang telah kami buat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan yang telah kami rancang itu kokoh, kuat, dan juga adaptif terhadap permasalahan yang diterimanya. Sehingga apabila Prodi Teknologi Informasi ingin mengembangkan jaringan pada prodinya, bisa dilakukan pertimbangan untuk menerapkan jaringan yang telah kami rancang ini. Itu saja penjelasan mengenai implementasi dan juga simulasi jaringan yang telah kami rancang. Waktu saya berikan kepada teman saya selanjutnya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa jaringan di gedung teknologi informasi masih memiliki beberapa kendala utama, mulai dari akses jaringan yang belum merata di seluruh gedung, infrastruktur yang belum tertata dengan baik, hingga tidak adanya jalur cadangan yang dapat menjaga koneksi tetap stabil jika terjadi gangguan. Selain itu, manajemen jaringan yang belum terpusat juga membuat proses pemeliharaan menjadi lebih sulit dan kurang efisien. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami merancang sebuah solusi jaringan baru dengan pendekatan yang lebih modern dan terstruktur. Rancangan ini menggunakan topologi hybrid yang menggabungkan keunggulan topologi star dan ring, dilengkapi dengan penambahan router, switch, dan akses point di setiap lantai agar cakupan sinyal menjadi lebih merata. Kami juga menerapkan pengaturan VLAN, DHCP, dan perencanaan IP address yang lebih rapi agar manajemen jaringan lebih mudah dan lebih aman. Setelah dilakukan implementasi dan simulasi, hasil yang diberikan sangat memuaskan. Konektivitas antar lantai berjalan dengan baik, setiap perangkat dapat terhubung ke server USB tanpa terkendala, dan ketika dilakukan simulasi gangguan pada salah satu jalur cadangan berhasil menjaga jaringan tetap aktif. Ini membuktikan bahwa rancangan yang dibuat telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sehingga siap digunakan untuk mendukung kegiatan akademik secara lebih optimal. Untuk meningkatkan kualitas jaringan di gedung teknologi informasi, ada beberapa saran yang dapat diterapkan. Yang pertama, pertimbangkan penerapan rancangan jaringan yang diusulkan seperti penambahan router, switch, dan akses point agar pemerataan akses lebih optimal. Yang kedua, penataan ulang infrastruktur seperti kabel dan rak server untuk mempermudah pemeliharaan dan mengurangi resiko gangguan. Yang ketiga, terapkan mekanisme redundansi supaya jaringan tetap berjalan meskipun salah satu jalur mengalami gangguan. Dan yang terakhir, tingkatkan keamanan melalui segmentasi VLAN, keamanan port,
dan pengamanan akses Wi-Fi. Dengan begitu, jaringan akan lebih stabil, aman, dan siap mendukung kegiatan akademik.